Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 15 September 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Seorang petani ditemukan meninggal dunia di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Petani itu diketahui bernama Asmawi, berusia 60 tahun, merupakan warga kampung Lembur Sawah, Kelurahan Cijoro Pasir. Korban ditemukan meninggal dunia di ladang persawahannya, di mana sebelumnya dilaporkan hilang terbawa luapan arus Sungai Cikamboy. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo Dea. Martin, bisa Anda informasikan secara lebih detailnya terkait bagaimana kronologi Asmawi ini hilang awalnya? Ya Dea dan para tribuners yang ada di Indonesia, Asnawi umur 60 tahun, warga kampung Lembur Sawah, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ini meninggal dunia ataupun terseret arus pada bencana banjir yang memang kemarin terjadi di Lebak, khususnya di daerah perkotaan Rangkas Bitung. Dea dan para tribuners, sebelumnya memang diinformasikan bahwa korban pada malam hari, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ini sempat mengecek kembali ladang persawahannya lantaran informasi yang mengatakan bahwa memang terjadi banjir. Dea. Dan memang kemarin juga pada kemarin hari beberapa titik di wilayah perkotaan yang berada di Rangkas Bitung memang terendam banjir. Setidaknya kami mencatat terdapat 5 kecamatan yang memang terendam banjir akibat intensitas hujan. Korban pada saat itu sedang mengecek gubuk hasil pertaniannya ataupun gabah pertaniannya. Lalu setelah mengecek dalam perjalanan pulang, korban yang berjalan dari persawahan tiba-tiba terkejut dan terseret arus air yang memang cukup deras pada saat itu, Dea. Oke, lalu Martin, siapa yang pertama kali menemukan Asmawi? Iya, Dea. Setelah hilang pada malam harinya, warga setempat dan juga dibantu oleh BPBD setempat melakukan pencarian terhadap terhadap korban untuk tindak lanjutnya, Dea. Dan pada keesokan harinya, tepatnya pukul 9 pagi, warga setempat berhasil menemukan korban tidak jauh dari ladang persawahannya, Dea. Ya, lalu untuk saat ini bagaimana dengan jenazah korban? Apakah sudah dikebumikan atau bagaimana? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, Dea, dari BPBD Lebak, bahwa setelah korban berhasil ditemukan, korban langsung dikebumikan di dekat rumahnya melalui melalui pihak keluarga dengan menggunakan protokol kesehatan yang memang ketat, Dea. Dan saat ini jenazah sudah dikuburkan begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten, Martin Ronaldo, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, masih dari Banten. Seorang remaja hanyut terseret arus kali Banjar Agung di Bumi Mutiara Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang hingga kini masih mencari remaja berusia 13 tahun itu. Kondisi kali yang deras dan kecil menjadi tantangan selama proses pencarian. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Ya, halo Dea dan Tribuner. Rekan Milda, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal kejadian hingga remaja ini terseret arus? Nah, awal mula kejadiannya itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 September tahun 2021. Ketika itu kondisi kali Banjar Agung itu meluap lantaran sejak tadi malam sampai pagi harinya terjadi hujan yang cukup deras yang mengguyur daerah Kota Serang. Nah, pada saat hujan reda, tepatnya pada pukul 2.30, korban bermain air bersama 5 orang temannya. Namun naas korban tidak bisa mengendalikan diri sehingga hanya terbawa arus yang cukup deras saat itu, begitu Dea.
Wilda, bisa Anda sebutkan untuk identitas dari korban ini dan bagaimana proses pencariannya? Identitas korban ini bernama Malik Hayatullah. Beliau berusia 11 tahun, warga dari Bumi Mutiara Serang atau Komplek BMS Blok D2, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Begitu deh. Nah, saat ini tim BPBD, kemudian Kota Serang dan Provinsi, serta Basarnas dan Polair, serta para relawan sudah menemukan jenazah korban, yaitu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di daerah Muara Kali Cigem, tepatnya pukul 11.15, begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Milda juga berhasil mewawancarai Heru selaku salah seorang anggota Basarnas Banten dan juga Kepala BPB di Kota Serang, Hadiat Hermawan. Berikut liputan lengkapnya. Pencarian terhadap korban bernama Malik gimana, Pak? Sampai saat ini masih berlangsung. Kita ini alhamdulillah tim gabungan yang terlibat dari kita sendiri, BPBD Kota Serang, BPBD Provinsi, relawan, termasuk Basarnas. Nah, kita bagi 3 titik. Ini disebutnya titik tengah sama titik di hilir. Gitu. Mudah-mudahan dengan pembagian itu ini kali dapat tersisir dan korban ditemukan. Pas tadi malam sampai jam berapa, Pak? Kalau kita ada SOP ada SOP tentang pencarian. Jadi kemarin kan kejadiannya dihentikan pada menjelang malam, gitu. Karena kita juga kan harus termasuk kali Cipager ini, gitu. Nah, nanti Pak kemungkinan bakal terus dilanjut sampai berapa hari, Pak? 7 hari. Sampai 7 hari. Kalau misalkan SOP-nya seperti itu nggak ketemu? Kita lakukan biasanya karena memang kata umum pencarian dan pertolongan. Kita sendiri terlibat. Nah, biasanya itu ada musyawarah dilanjut dengan keluarga dan lain-lain, dilanjut atau seperti apa itu. Beralih ke kabar berikutnya. Sudah 2 pekan lebih banjir melanda Kabupaten Wajo, salah satunya adalah Kecamatan Tempe. Tercatat masih ada ribuan warga akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Hardiansyah. Halo? Mbak Dea? Iya. Rekan Hadriansyah, bisa Anda jelaskan bagaimana gambarkan kondisi terkini Kabupaten Wajo saat ini? Baik, rekan Dea, saat ini adalah hari ke-18 banjir melanda Kabupaten Wajo. Dan masih ada 6 kecamatan yang terdampak banjir, dan salah satunya adalah Kecamatan Tempe. Di Kecamatan Tempe, 2.383 rumah 2.383 rumah itu dihuni oleh setidaknya 2.998 kepala keluarga atau 7.544 jiwa. Ketinggian air sendiri berkisar 2,5 meter. Sementara di Bendung Gerak Tempe, untuk mengukur ketinggian elevasi air itu saat ini ketinggian air di Bendung Gerak Tempe itu mencapai 8,2, atau untuk elevasi normalnya itu bila tidak terjadi banjir itu ketinggiannya cuma mencapai 5 meter. Seperti itu, rekan Dea. Oke, lalu apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi ini? Ya, saat ini tercatat ada 105 orang yang mengungsi atau 29 kepala keluarga berada di Kecamatan Tempe. Salah satu posko pengungsian itu berada di Jalan Jangkok, Kelurahan Maturata Parang, Kecamatan Tempe. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengungsi sendiri yaitu adalah masalah gatal-gatal atau kutu air. Para pengungsi juga membutuhkan air bersih atau air mineral dan juga membutuhkan penerangan di malam hari. Banjir secara umum di Kecamatan Tempe itu membutuhkan bantuan berupa bambu untuk titian jalan dari rumah ke rumah ke akses jalan umum. Seperti itu, rekan Dea. Rekan Hardiansyah, lalu upaya pemerintah saat ini untuk menangani banjir ini dan juga membantu para pengungsi? Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Wajo masih memberlakukan status tanggap darurat bencana. Dan salah satu upayanya adalah paket obat-obatan maupun bambu. Dan saat ini juga pemerintah Kabupaten Wajo masih terus melakukan pendataan terkait dampak banjir, karena selain merendam rumah warga, banjir juga tidak luput merendam
areal persawahan warga, areal perkebunan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah berhasil mewawancarai keterangan lengkapnya. Ini kurang lebih 2 minggu. Sudah 2 minggu ya Pak? Kurang lebih 2 minggu. Apa yang lampu? Kalau keluhan terkait masalah kesehatan Pak bagaimana? Alhamdulillah juga tidak ada keluhan ini karena obatnya sudah standby semua. Oh, sudah disediakan obat. Sering datang di sini pelayan kesehatan. Itu saja kekurangannya ini nggak tahu itu kutu air. Lain-lain tidak ada juga. Untuk kondisi tenda pengungsian ketika turun hujan, Ini memang agak terganggu sedikit karena ada yang jadi kadang masuk air. ya karena masuk air. Masih tetap bertahan di rumah karena pertama-tama dia jaga masalah hartanya nih yang di dalam. Kemudian juga keluarga sering mengambil kesempatan untuk menjarah. Kami selaku Kepala Lingkungan mengharapkan mungkin masih bisa ditambah lagi untuk bambu, pengadaan bambu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, jadi Gas meledak di sebuah rumah toko kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi. Dari ledakan tabung gas itu, tim pemadam kebakaran pun langsung turun ke lokasi kejadian setelah menerima laporan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Fahrun. Halo Fahrun. Ya, halo dia. Rekan Bima, bisa Anda ceritakan bagaimana Cynthia ini dikabarkan juga mengalami kontraksi saat ia tengah mengerjakan soal PPPK ini? Oh ya, jadi si ibu hamil ini yang bernama Cynthia ini sejak hari Sabtu atau 2 hari sebelumnya itu sudah merasakan kontraksi di perutnya. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan tes itu sudah merasakan kontraksi dan sempat bimbang untuk ikut tes atau mundur karena memang kan sudah mendekati HPL ya. HPL-nya itu tanggal 23 mendatang. Tapi kan di tanggal 11 itu sudah merasakan kontraksi-kontraksi, tapi akhirnya dia membulatkan tekad untuk berangkat. Jadi pada hari H, jadi jam 5 pagi itu dia memeriksakan kandungannya di salah satu klinik di sekitar Wonogiri. Jadi ternyata sudah bukaan 1 untuk kemudian melakukan konsultasi ke bidan dan dokter apakah bisa untuk melanjutkan tes dan akhirnya diizinkan. Jadi boleh mengikuti tes. Bima, berarti sebelum tes itu Cynthia sudah mengalami kontraksi dan akhirnya memeriksakan dan diizinkan. Lalu apakah saat pelaksanaan tes itu juga sempat mengalami kontraksi kembali atau bagaimana? Ya, menurut pengakuan Cynthia kemarin, jadi ketika melaksanakan tes yaitu mulai pukul 8 sampai pukul 10 kurang lebih itu dia sempat beberapa kali merasakan sakit di perut dan pinggangnya. Dan itu menurut pengakuannya sempat membuat kehilangan fokus dan dia mengakali terjadinya kontraksi itu dengan beberapa kali izin keluar toilet. Jadi menurut pengakuannya bila dipakai untuk berjalan itu rasa sakitnya akan hilang. Jadi sempat beberapa kali meninggalkan ruang tes untuk meredakan rasa sakit itu. Tapi akhirnya dia dinyatakan lolos untuk hasil tes uji kompetensi yang kemarin. Begitu. Oke, lalu kapan Cynthia akhirnya melahirkan bayinya dan bagaimana? Oh ya, jadi setelah melaksanakan tes, merampungkan tes itu, kemudian Cynthia pulang sampai rumahnya di Wuryanto sekitar pukul 11. Nah, jam 12 itu dia merasakan sakit lagi di perutnya. Kemudian diputuskan untuk dibawa ke klinik yang pagi untuk memeriksakan tadi. Nah, sesampai di klinik sekitar jam 1, ditunggu sampai jam 4 sore itu, menurut pengakuannya sudah bukan 10, tapi bayinya tidak mau keluar. Akhirnya pada pukul 5 sore dengan sama klinik dirujuk untuk ke rumah sakit Mulia Hati, rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit disarankan untuk melahirkan dengan bantuan operasi sesar. Jadi sekitar jam 9 malam itu akhirnya Cynthia berhasil melahirkan anaknya dengan operasi sesar dan jenis kelaminnya perempuan sehat
dengan bobot 2,9 kilo dan panjang 49 cm. Oke, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo Erlangga Bima Sakti untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Persediaan vaksin AstraZeneca di Kota Kupang terancam expired, membuat Kadinkes NTT gusar. Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciputat, Tangerang Selatan pada hari ini Rabu 15 September 2021. Dalam kesempatan itu, Airlangga meresmikan gedung inkubasi wirausaha UMKM milik UMJ. Namun sebelum meresmikannya, Ketua Umum Partai Golkar itu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswa UMJ yang hadir secara virtual. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Vincentius Giesta, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Vincent. Rekan Vincent bisa mendengar kami? Ya, halo Dea. Vincent, bisa Anda informasikan tadi bagaimana proses peresmian gedung inkubasi wirausaha UMKM milik UMJ ini? Ya, jadi seperti ketahui tadi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke UMJ. Dan di sana itu Airlangga hadir sekira pukul 8.30. Dan kemudian sebelum meresmikan gedung inkubasi wirausaha UMKM milik UMJ itu, beliau melakukan kuliah umum dulu kepada mahasiswa, dan itu selama setengah jam. Kemudian setelahnya Airlangga bersama pihak-pihak terkait menuju ke gedung inkubasi tersebut yang berada tepat di belakang gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ. Di sana Airlangga kemudian bersama Rektor UMJ memotong untaian bunga sebagai simbol peresmian dari gedung inkubasi wirausaha UMKM tersebut. Vincent, lalu bagaimana setelah gedung inkubasi UMKM milik UMJ ini diresmikan, bagaimana tanggapan dari Menko Airlangga? Ya, Airlangga sendiri menyatakan menyambut baik peresmian dari gedung inkubasi wirausaha UMKM tersebut. Karena beliau menyatakan bahwa inkubasi itu adalah wadah untuk menetaskan wirausaha baru. Jadi beliau menyebut bahwa inkubasi tersebut secara digital kerap disebut working space, yang merupakan tempat di mana ide-ide terbuka hadir dari generasi muda dan dikerjakan secara berkelompok untuk mendapatkan nantinya akses-akses dari mentor-mentor sebelum diwujudkan dalam bentuk wirausaha baru. Dan kemudian dia kemudian mengatakan bahwa hal ini pernah dilakukan juga di Kementerian Perindustrian ketika seorang mahasiswa tingkat 2 berhasil membuat aplikasi secara komersial dan membuat beasiswa untuk rekan-rekannya. Dia meminta hal ini dijadikan inspirasi bagi universitas lainnya. Baik, lalu terkait dengan kuliah umum pada mahasiswa-mahasiswa UMJ tadi ya Vincent, apa yang ditekankan Menteri Airlangga bagi para generasi muda, khususnya para mahasiswa? Ya, Airlangga sendiri menekankan Indonesia itu saat ini masih perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Karena rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih rendah, yaitu sebesar 3,47% dari total populasi yang ada. Karenanya Airlangga juga menitik beratkan bahwa generasi muda itu sangat penting untuk berwirausaha sehingga tercipta lapangan-lapangan kerja baru. Dia juga mengharapkan generasi muda saat ini agar dapat memanfaatkan digitalisasi era digital dan menjadi talenta digital. Sebab dalam waktu 15 tahun ke depan Airlangga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta orang atau 600.000 orang per tahun sebagai digital. Begitu. Ya. Baik. Terima kasih rekan Vincent untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya.
Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Pemerintah pusat sudah menginstruksikan daerah yang berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 untuk menerapkan peraturan khusus, yakni satu di antaranya para pengunjung pusat perbelanjaan atau mal harus menunjukkan sertifikat vaksin hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Di Sumatera Selatan sendiri, Kota Palembang menjadi satu-satunya daerah yang berstatus PPKM level 4. Namun Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan jika persyaratan kartu vaksin saat masuk mal belum diberlakukan di Kota Palembang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sumsel Hartati yang kini sudah terhubung. Ya, rekan Hartati, bisa Anda jelaskan bagaimana minat masyarakat berkunjung ke mal lantaran wajib menunjukkan kartu vaksin benar, belum diwajibkan di Palembang sendiri untuk menunjukkan kartu vaksin? Oke, sampai dengan saat ini lalu sempat seluruh mal di Palembang sudah kembali buka dan minat masyarakat cukup bagus, namun tidak sebagus dalam kondisi normal tahun ini. Asosiasi Pusat Pengusaha Belanja Indonesia menetapkan kebijakan mereka lebih memilih menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena hingga saat ini jumlah penerima vaksin di Sumatera Selatan belum herd immunity, sehingga jika kebijakan untuk mewajib menunjukkan kartu vaksin masuk mal akan membuat mal sepi pengunjung dan berdampak pada sepinya omset pedagang. Ini tadi lantaran belum wajib menunjukkan kartu vaksin, lantas apakah prokes tetap diatur, dijalankan secara ketat? Ya, hingga saat ini dari setiap pintu masuk mal di seluruh Palembang itu ditetapkan adanya petugas untuk memantau, mulai dari menyuruh pengunjung itu sebelum masuk untuk mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker. Jika ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, mereka akan disuruh untuk mencari masker ataupun disediakan masker di sana. Itu pun juga masker harus wajib standar medis dan bukan masker scuba. Dan mereka pun mematuhi itu baik saat masuk maupun di dalam mal sendiri tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, lalu apakah seluruh karyawan mal juga sudah melakukan vaksin dan siap jika nantinya kebijakan wajib vaksin diterapkan? Iya. Ya, menurut Wakil Ketua Asosiasi Pusat mengatakan bahwa hingga saat ini hampir 100% seluruh petugas pengelola mal itu sudah melakukan vaksin, kecuali mereka yang tidak bisa melakukan vaksin dengan alasan medis. Sehingga mereka saat ini dan beberapa mal juga sudah mewajibkan untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi khusus untuk karyawan mal. Mal itu sudah benar-benar dilakukan sehingga masyarakat percaya untuk mal karena mal lebih aman dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Baik. Bahwa ada dua opsi, menggunakan Peduli Lindungi dan atau menggunakan prokes ketat. Sehingga untuk masuk mal saat ini prokesnya ketat. Tetapi kami juga sekalian ada menginformasikan buat customer setiap Palembang Square juga harusnya sudah semakin pede datang ke mall kita, karena kita karyawan seluruh tenan pun dan karyawan manajemen pun kita saat ini sudah divaksin semua, sehingga dengan adanya kegiatan vaksin yang beberapa kali pernah diadakan di Palembang Square ini, bahwa karyawan tenan pun kita sudah dilakukan vaksin, seperti itu sih. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sumsel Brigjen TNI Arman Syah SH meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pelajar SMP di Kabupaten Oku Selatan. Kabinda Sumsel ini disambut oleh PLH Bupati Oku, Dr. Andes Haji. Kemudian juga ada Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo, 03 Oku Letkol AR Hatan Kurniawan, kemudian Kepala Dinas KM Kes dan juga sejumlah pejabat lain. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Pos, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Leni. Halo Leni, bisa mendengar kami di studio?
Rekan Leni, bisa Anda informasikan di mana saja tadi sekolah yang ditinjau oleh Kabinda Sumsel dan tahap awal ini berapa yang sudah divaksin di sana? Baik, rekan Lea. Pada tahap awal ini, Brigjen Armansyah SH melakukan peninjauan langsung ke 5 SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP 13, SMP Islam Terpadu Tunas Cendekia, dan SMP Sapirius Batu Raja. Pada tahap awal ini, Din Sumatera Selatan mengalokasikan untuk 1.800 siswa yang sudah divaksin. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan lagi karena jumlah siswa di SMP di Kabupaten Oku sebanyak 15.792. Begitu rekan Dea. Oke, di samping itu bisa ada informasikan sampai saat ini sudah berapa persen? Kabupaten Oku saat ini baru 26,3% yang sudah tervaksinasi dari jumlah penduduk 269.905 vaksinasi di 17 kabupaten. Hari ini vaksinasi massal untuk pelajar di Kabupaten Oku ada berapa target? Jadi alhamdulillah hari ini kami atas inisiasi dari BIN Provinsi Sumatera Selatan dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kegiatan vaksinasi massal untuk pelajar tingkat pertama, sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini kita tahap awal kita akan melakukan vaksinasi sejumlah 1.800 pelajar dipusatkan di Kecamatan Timur dan Barat. Kenapa di Timur dan Barat? Karena Kecamatan Batu Raja dan Timur dan Barat ini seperti yang sama-sama kita ketahui tingkat penyebaran virus corona lumayan tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Dan kedua, memang sekolah paling banyak di Kecamatan Batu Raja Timur dan Barat. Jadi untuk tahap awal ini kita melakukan vaksinasi di 5 titik. Titik pertama di SMP 1, titik kedua di SMP 2, titik ketiga di SMP 13, titik keempat di SMP Tunas Cendekia, dan titik kelima di SMP Sapirius. Sebagaimana perintah Presiden, kami Badan Intelijen Negara dan ini Badan Intelijen Negara Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan percepatan untuk penanganan COVID, sehingga tercipta komunitas di kalangan masyarakat, terutama sasarannya adalah kalangan pelajar usia 12 sampai 17 tahun dan masyarakat yang tertinggal dengan pelaksanaan kegiatan door to door. Untuk Kabupaten Oku sementara karena alokasinya terbatas, kami alokasikan 2.200 hari ini, terbagi 1.500 itu di 5 titik SMP, mulai SMP 1 sampai SMP yang berikutnya, kemudian yang 750 di nanti melaksanakan kegiatan door to door di 269.955 ya, untuk Oku 72,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Oku. Diharapkan dalam 1-2 bulan ke depan ini kita mengikuti sekali lagi alokasi vaksin, kita akan bisa capai. Mudah-mudahan paling lambat di dalam tahun 2021 ini akan tercapai target sebanyak 269.000 tadi. Artinya herd immunity-nya sudah tercapai, Pak ya? Mudah-mudahan, insya Allah. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur. Vaksin jenis AstraZeneca di Kota Kupang terancam expire alias akan segera kadaluarsa. Kepala Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi NTT, Mese Atupah sempat kusar mendapatkan informasi ini. Namun selanjutnya Mese mengaku kondisi ini telah disiasati dan meminta Pemda lainnya untuk menggunakan vaksin tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Irfan. Halo Dia, selamat siang. Irfan, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apa sebenarnya yang menyebabkan vaksin AstraZeneca ini terancam kadaluarsa sebelum digunakan di sana? Baik ya, untuk informasi ini terancamnya
masa kadaluarsa dari vaksin AstraZeneca di Kota Kupang ini, informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Messi Atupa, yang menyampaikan bahwa ada beberapa penyebab. Karena di Kota Kupang sendiri vaksin menurut Messi Atupa, vaksin ini sudah di-drop ke Dinas Kesehatan Kota Kupang, tetapi dalam penyerapan penggunaan vaksinasi masih sangat rendah karena selama ini dari Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri memanfaatkan bantuan dari pihak ketiga untuk mempercepat proses vaksinasi sehingga terjadinya penumpukan dan tidak ada penyerapan penggunaan dari vaksinasi jenis AstraZeneca ini. Demikian ya. Iya, lalu ada berapa dosis vaksin AstraZeneca di sana yang terancam kadaluarsa? Lalu bagaimana dengan langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi NTT itu? Baik ya, untuk informasi berkaitan dengan jumlahnya, menurut informasi yang disampaikan dari Kepala Dinas Provinsi, bahwa di Kota Kupang sendiri memiliki hampir 5.000-an dosis vaksin jenis AstraZeneca yang sampai dengan saat ini belum digunakan jelang masa kadaluarsa ini, sehingga dia sudah meminta untuk proses percepatan vaksinasi di Kota Kupang sendiri, kemudian vaksin ini juga di-drop ke beberapa daerah yang ada di sekitar wilayah Kota Kupang sendiri. Demikian ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Irfan juga sudah berhasil mewawancarai Kadinkes Provinsi NTT, Messi Atupa, berikut keterangan lengkapnya. Masyarakat, karena sekarang masuk mall, masuk segala macam, naik pesawat harus ada kartu sertifikat ini atau kartu vaksinasi ini kan ini kebutuhan sudah nih. Jadi sekali lagi saya minta dengan tegas untuk teman-teman jangan terlalu berharap kepada bantuan dari luar lah. Kita punya vaskes, kita punya tenaga kesehatan yang dapat dilatih lagi kalau masih kurang tenaga untuk vaksin, atau namanya vaksinator atau teman-teman administrasi. Ya, karena itu tadi saya udah minta untuk segera distribusi ke tempat lain. Kabupaten Kupang udah siap, Kabupaten TTU udah siap untuk menampungnya. Jadi kita belum lihat realisasinya. Itu kurang lebih 4.000 sampai 6.000. Jadi saya sangat terganggu sekali. Betul. Jadi kami segera untuk redistribusi. Sekali lagi ini vaksin sangat dibutuhkan. Betul. Jangan pilih-pilih, hanya fokus ke satu hal saja atau seolah-olah masyarakat hanya minta satu jenis vaksin saja. Saya pikir tidak ada di sini yang pilih-pilih vaksin. Di vaksin mana semua terima aja, yang penting divaksin. Yang penting vaksin, betul. Ya. Ini yang saya minta. Begitu juga di tempat lain, kalau bisa tidak boleh ada expired untuk AstraZeneca bulan ini. Karena akhir bulan ini AstraZeneca sudah expired. Lagian di lapangan ini hanya sisa berapa puluh ribu. Itu satu kali kerja, satu hari cukup itu sebenarnya. Beralih ke Papua, Bupati Maibrat Bernard Sagrim memberikan sejumlah bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak pengungsi di sejumlah distrik di daerah tersebut. Langkah ini dilakukan sesuai dengan janjinya kepada masyarakat saat mengunjungi aula distrik Aitingo beberapa waktu lalu. Menurut Bernard, sebagai pemerintah, pihaknya harus berjalan sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Safwan Asari Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dea. Rekan Safwan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat penyerahan peralatan sekolah bagi anak-anak pengungsi di Maibrat, bantuan dari Bupati? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi bersama saya di Papua Barat, bahwa sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, Bapak Bupati mulai berjalan dari distrik Aitingo, dari distrik menuju ke distrik Aitingo untuk membagikan sejumlah bantuan yang telah dijanjikan untuk para anak-anak yang menjadi korban dari penyerangan beberapa waktu yang lalu. Mereka ini sebelumnya dijanjikan untuk mendapat bantuan berupa pakaian seragam dan juga peralatan sekolah untuk bersekolah sementara di tempat pengungsian yang ada di kerabat-kerabat mereka di distrik seperti halnya di distrik Aitingo dan juga distrik Aiwasi. Sekitar pukul
pukul 12 juga Bapak Bupati tiba di distrik Ayawasi untuk membagikan bantuan kepada anak-anak di distrik tersebut, dan juga bantuan itu sama seperti distrik Aitinyo, berupa pakaian seragam dan juga alat untuk sekolah sementara di tempat pengungsian sementara di kerabat mereka di kedua distrik tersebut. Dea. Berapa jumlah jumlah anak yang menjadi target pada penyerahan bantuan tersebut, Sawan? Lalu juga bagaimana respons anak-anak tersebut saat menerima bantuan peralatan sekolah itu? Ya, Dea, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Bupati, beliau menyebutkan bahwa anak-anak yang terdata sekitar ratusan anak itu tetap mendapatkan bantuan dari beliau. Tidak hanya di kedua distrik tadi, tapi ada beberapa anak yang mengungsi di kampung-kampung sekitar yang tidak masuk di kedua distrik itu pun akan diberikan bantuan untuk bersekolah sementara, karena untuk sementara ini memang jumlah pastinya dihitung per kakak itu sekitar 1.000 lebih jiwa yang telah mengungsi termasuk anak-anak, sehingga untuk perhatian fokus awalnya itu adalah untuk anak-anak untuk bersekolah lebih lanjut begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Maibrat, Bernard Sagrim. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, sesuai dengan janji saya kemarin, beberapa hari lalu waktu pengobatan massal di Aitinyo, saya sampaikan bahwa hak-hak warga negara ini kan perlu diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui pemerintah daerah yang ada. Intinya itu, kita laksanakan amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya kan orang yang berdampak apa saja, itu negara harus hadir, pemerintah hadir untuk memastikan apa itu kehidupan warganya yang ada, yang ditimpa musibah, yang ditimpa masalah, yang ditimpa konflik, yang ditimpa bencana, peperangan. Nah itu, intinya itu. Kita pastikan berapa jumlahnya, jenis kelaminnya apa, berasal dari kampung mana, masalah yang dihadapi apa. Nah dari situ baru kita petakan solusinya apa. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang. Kan kita ada masalah tragedi yang terjadi yang berdampak kepada ketakutan warga masyarakat. Disitulah pemerintah hadir. Di dalam pemerintah ini kan ada tentara, ada pejabat sipil, ada kepolisian, ada BRIMOB, ada semua kolaborasi, ada wartawan, ada semua kita kolaborasi untuk bagaimana menangani. Ya, dan dipimpin langsung oleh Bupati sebagai penanggung jawab wilayah pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kabupaten Maibrat, untuk bagaimana melindungi, memastikan hak-hak dasar dari warga negara ini, kita memberikan jaminan dari apa yang bisa kita berikan. Contoh mereka lapar, ya kita pastikan mereka harus mendapat makan yang cukup. Mereka kekurangan pakaian, ya sudah kita pastikan apa yang bisa kita pastikan untuk mereka pakai. Nah, sampai kepada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang mungkin karena lari seragamnya tidak ada, sepatunya tidak ada, bukunya tertinggal, pensilnya jatuh. Semua ini kan harus kita pastikan dan sudah kita lakukan mulai hari ini. Hari ini kita mulai bagi anak-anak sekolah tas ransel itu, kemudian di dalam ransel itu ada seragam, ada sepatu, ada buku, ada pensil, ada stip, ada semua itu. Kita masukkan dalam ransel itu, tadi Bapak serahkan itu di 2 titik. Titik yang pertama yang paling banyak adalah di Aitinyo. Nah itu kita sudah serahkan tadi, kemudian titik kedua tadi di Ayawasi. Lalu nanti Kepala Dinas Pendidikan dengan stafnya akan membagi, terus memetakan dan bagi di Kumurkek. Nah, terus beberapa lagi ada di Mapura Subiam. Kami akan kembali dan menyajikan informasi menarik lainnya seusai jeda berikut. Tribuners, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Paman dan keponakan di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat terlibat perkelahian sengit. Dalam perkelahian itu, keduanya bahkan sama-sama menggunakan senjata tajam di tangan masing-masing. Penyebab keduanya terlibat perkelahian ini disinyalir masalah harta warisan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Serambi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Sa'dul. Halo? Ya, halo dia. Halo dia. Rekan Sa'dul, bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu situasi perkelahian antara paman dan keponakan ini? Ya, baik dia. Dapat kami laporkan bahwa pada Selasa kemarin, 14 September itu terjadi perkelahian antara paman bersama keponakannya. Itu kasus ini dipicu oleh perebutan harta warisan berupa tanah di lokasi Desa Padang Jawa, sehingga di saat terjadi percekcokan karena keponakan ini ingin menanyakan kejelasan tentang tanah bersama, sehingga di saat situlah terjadi spanning antara pamannya sebagai pengelola tanah, sehingga terjadi perdebatan. Dalam perdebatan itulah mereka sama-sama menarik senjata tajam, sehingga perkelahian ini tidak bisa dielakkan, sehingga dalam perkelahian itu pamannya yang mungkin usia yang sudah tua, sehingga tidak mampu mengimbangi keponakannya yang masih muda ini, sehingga tersungkur dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kening dan lengannya. Demikian dia. Oke, lalu rekan Sa'dul, bagaimana kondisi keduanya saat ini dan bagaimana langkah penanganan dari pihak kepolisian? Ya, baik rekan dia. Untuk saat ini penanganannya telah dilakukan oleh pihak kepolisian di Polsek Woila. Untuk kondisi korban saat ini masih dalam penanganan medis dan tinggal menunggu kesembuhannya. Sementara dari pihak pelaku sendiri saat ini masih di kantor Polsek Woila. Nah, sementara dari pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan karena dari hasil keterangan disebutkan bahwa ini karena persoalan keluarga dan keponakannya hendak membela diri di saat terjadi percekcokan itu, maka pihak kepolisian masih mendalami kasus ini atas terkena tebasan pedang terhadap korban itu saat ini. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News Sa'dul Bahri untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pria berinisial YK berusia 58 tahun di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tega menghabisi rekannya sendiri. Korban bernama Ferry Yanto, berusia 30 tahun, dianiaya pelaku di area perumahan Desa Banjarsari, Kecamatan Kendang Wangan. Menurut seorang saksi, keduanya sempat mengobrol, namun diduga dalam kondisi pengaruh minuman keras.
Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Imam. Imam, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis peristiwa tersebut dan luka apa yang didapat korban sehingga korban meninggal dunia? Halo, rekan Imam? Halo, Dea. Iya, rekan Imam, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi? Ya, rekan Dea. Jadi menurut penuturan Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana, mengatakan kasus pembunuhan itu terjadi setelah adanya cekcok di antara tersangka dan korban. Dari menurut keterangan saksi yang merupakan istri korban, peristiwa tersebut terjadi berawal dari cekcok yang dimana keduanya sempat dipengaruhi oleh minuman keras. Setelah melihat peristiwa tersebut, si saksi akhirnya berlari ke arah pos satpam untuk meminta pertolongan. Setelah minta pertolongan, kembalinya ke tempat kejadian di mana korban di situ sudah meninggal dunia. Dan menurut keterangan Kapolres Ketapang, korban meninggal dunia setelah terjadi diakibatkan oleh luka di kepala, di dada, dan putus jari tangan gitu. Ya. Ya, rekan Imam, lalu senjata apa yang saat itu digunakan oleh pelaku dan apa sebenarnya motifnya hingga tega menghabisi nyawa rekannya sendiri? Oke. Jadi untuk motif dari penuturan langsung oleh tersangka, dia mengatakan bahwa dia tega menghabisi nyawa temannya sendiri karena tersinggung setelah dikatai oleh korban. Dan dia menghabisi temannya menggunakan sebilah parang, yang mana parang itu juga kuat memang menjadikan barang bukti oleh kepolisian. Ya. Ya, lalu bagaimana proses penangkapan pelaku hingga akhirnya bisa diamankan? Ya, untuk proses pengamanan pelaku sendiri tidak selang lama dari pukul 1 kejadian, polisi berhasil mengamankan pelaku pada pukul 6 pagi, selang sekitar 4 jaman. Pelaku sendiri sempat kabur, namun berhasil diamankan di area perumahan di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berhasil mewawancarai Kapolres Ketapang AKBP Yani. Halo, Dea. Berikut keterangan lengkapnya. Kasus ketiga adalah kejadian pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di perkebunan, dan ini diungkap oleh Polsek Kendawangan. Perlu kami sampaikan di sini kepada rekan-rekan semuanya bahwa kejadian ini pada hari Minggu dini hari tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, di mana di lokasi ada salah satu perusahaan di Desa Bajasari, Kecamatan Kendawangan. Diawali dari minuman keras, mereka minum bersama-sama, mereka kawan, dan ada ketersinggungan di situ, maka si pelaku melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan pelukan pada bagian kepala, dada, dan jarinya putus dengan menggunakan satu buah parang. Dan ini korbannya adalah Merianus, tinggal di lokasi perusahaan, dan yang terduga pelaku adalah YK. Ini sama-sama dari luar daerah, di mana pada saat proses kejadian setelah melakukan eksekusinya, pelaku sempat kabur di desa lain. Namun dengan kesigapan petugas dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek Kendawangan dan tim dibackup oleh Satgas Polres Ketapang, maka dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 jam pelaku bisa ditangkap dan sekarang melakukan proses penyidikan. Dusun Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi digerebek oleh polisi. Penggerebekan dilakukan aparat kepolisian dalam pengembangan kasus narkoba. 3 pelaku penyalahgunaan narkoba berhasil diringkus dalam penggerebekan kali ini, namun 3 orang lainnya berhasil melarikan diri.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Muzakir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Muzakir. Halo. Ya, rekan Muzakir, bisa Anda ceritakan kapan kejadian atau kegiatan penggerbekan di wilayah Kabupaten Bungo ini? Ya, baik. Dapat kami laporkan jika pada Senin kemarin, tepatnya 13 September lalu, terjadi penggerbekan di sebuah kampung di Kabupaten Bungo, yang mana kampung tersebut diduga tempat sering terjadinya transaksi narkoba. Nah, saat penggerbekan, petugas menemukan 6 orang yang sedang berpesta narkoba. Dari 6 orang itu, 3 orang berhasil diamankan dan 3 orang berhasil melarikan diri, ya begitu. Nah, naasnya lagi dari 3 orang itu 1 orang dikabarkan hanyut, ya, karena mereka berlari menyeberangi sungai. Ya begitu dia. Baik, berarti salah satu pelaku yang kabur ini hanyut lantaran kabur, ya, berusaha kabur itu. Lalu bagaimana untuk kondisi terkini di sana dan juga pencariannya? Iya, baik, dapat kami laporkan jika kondisi sekarang ini masih dalam melakukan pencarian. Puluhan petugas masih berupaya keras untuk melakukan penyisiran di area sungai tersebut. Ya, begitu. Untuk kronologis salah seorang pelaku itu bisa tercebur, bagaimana, Muzakir? Iya, awalnya mereka bertiga itu terjun ke sungai dan 2 diantaranya sudah sampai dan satunya itu karena sungainya besar dan kemungkinan kehabisan nafas atau kelelahan dan korban tenggelam. Baik, Tribuners, tadi rekan Muzakir juga sudah mewawancarai Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputra, berikut keterangan lengkapnya. Mulai dari tadi jam 06, tim Basarnas dan tim BPBD serta dari Polsek sudah berada di lokasi ini. Yang pertama kita dirikan posko pencarian. Ada tenda di dekat TKP yang kita dirikan sebagai salah satu posko untuk menerima informasi apabila ada masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai keberadaan korban yang kita cari atau hal-hal lain terkait dengan objek yang kita sedang lakukan pencarian. Yang kedua, tim kedua adalah 2 unit kendaraan air disiapkan, kendaraan air dari BPBD dan kendaraan air dari Basarnas serta tim pencarinya, 1 unit dari Basarnas dan 1 unit dari BPBD serta koordinator beserta teman-teman dari kepolisian melakukan upaya pencarian dibantu dengan warga. Kita menggunakan metode penyisiran serta rolling bergantian karena ada 2 kendaraan air dengan sistem bergantian melakukan upaya penyisiran, pencarian terhadap korban yang diduga tenggelam dan terus akan berlanjut sampai nanti sore hari. Mengenai lamanya pencarian tentunya nanti dari koordinator Basarnas yang akan mengkoordinir berapa waktu yang akan ditentukan. Tentunya itu bagian dari evaluasi. Nanti sore akan kita evaluasi hasil pencarian hari ini. Sejauh ini radius pencarian sudah? Radius pencarian kita radiusnya 2 km sepanjang alur sepanjang perjalanan sungai Batang Tebu dan pertemuan Batang Tebu. Jajaran Polsek Tanjung Senang menggerebek sebuah tempat yang diduga melayani pembuatan surat rapid antigen palsu. Penggerebekan tersebut dilakukan sejumlah anggota kepolisian di sebuah rumah toko Jalan H. Komarudin, Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam rilis kasusnya, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Rosali mengatakan saat itu pihaknya berhasil mendapati 4 orang pemuda berada di dalam toko. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo Dea. Joviter, bisa Anda jelaskan kronologis penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian itu? Ya, seperti disampaikan Kapolsek Tanjung Senang, Ibda Rosali menyatakan bahwa penggerebekan terjadi pada Senin malam. Dan di saat dilakukan penggerebekan dalam ruko yang juga sebagai tempat jasa biro travel, menemukan 4 orang pemuda yang diduga merupakan operator pencetak surat rapid antigen palsu. Selain 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa perangkat komputer serta surat rapid palsu. Baik, Dea.
Bagaimana modus yang dilakukan para pelaku ini dalam pembuatan surat rapid test antigen palsu ini, Jupiter? Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tempat pembuatan rapid ini merupakan biro jasa travel. Jadi mereka menawarkan kepada para pengguna jasa travel yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa atau luar Provinsi Lampung. Karena seperti diketahui, surat rapid ini dibutuhkan untuk perjalanan darat. Baik, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan tindak lanjut kepolisian terhadap pelaku dan barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, setelah dilakukan penggerebekan oleh jajaran Polsek Tanjung Senang, tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini jajaran Satreskrim Polresta masih melakukan penyelidikan mengenai dalang atau orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat rapid palsu tersebut. Baik, ya. Tribuners, tadi rekan Jupiter juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung. Kompol Devi Sujana berikut keterangan lengkapnya. Bersama dengan Polsek Tanjung Senang mengamankan 4 orang yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan rapid test yang akan digunakan untuk menyeberang ke Jakarta. Sampai saat ini kita mengamankan 4 orang tersangka, ya. Dari 4 orang itu 2 dewasa dan 2 di bawah umur. Selain itu kita mengamankan beberapa alat yang digunakan seperti stempel, komputer dan sebagainya. Itu 4 itu modusnya seperti apa sih, Bu? Jadi modusnya setelah mereka menerima pesanan dari beberapa orang, dia melakukan cetak rapid test tersebut, ya, dengan nama dokter, kop dan yang lainnya berbeda dengan aslinya. Dan nama dokter yang tersebut memang tidak ada di Lampung. Peserta pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara mulai menjalani masa karantina. Kegiatan pembukaan masa karantina ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pada Selasa 14 September kemarin. Sebelumnya, para peserta juga sudah mengikuti pra-karantina pada tanggal 7 hingga 10 September yang lalu yang dilakukan secara online. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo, Dea. Fistel, bisa Anda informasikan kegiatan ini dilakukan di mana dan juga berapa lama? Ya, rekan Dea, kegiatan ini akan dilakukan sejak kemarin 14 September 2021 hingga 19 September 2021. Dan untuk malam finalnya pada 18 September 2021 pukul 4. Nah, karena sekarang di tengah pandemi, untuk malam finalnya akan digelar di outdoor. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Hotel NDC. Di NDC di Molas, Kota Manado. Demikian, Dea. Oke, Fistel. Siapa yang saat itu membuka kegiatan kemarin untuk pembukaan karantina ini? Lalu berapa banyak finalis yang berhasil ikut dari beberapa kabupaten kota di Sulut juga? Ya, untuk pembukaan karantina hari pertama kemarin ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, yang didampingi secara langsung Ketua Ikatan Nyong Noni Sulut, Dr. Devi Tanus, yang juga merupakan istri dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Selain itu hadir juga seluruh kadis di kabupaten kota yang mengutus perwakilan untuk mengikuti pemilihan Nyong Noni Sulut ini, dan hadir juga kadis provinsi. Dan untuk finalis yang hadir saat ini, rekan dia, ada 17 finalis yang diikuti oleh 9 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Seperti diketahui, di Sulawesi Utara ini sendiri ada 15 kabupaten kota. Namun yang mengirim putusan hanya 9 kabupaten dan kota, dan itu pun ada salah satu daerah yang hanya mengirim 1 finalis, yaitu 1 orang laki-laki. Jadi yang ada saat ini dari 17 finalis ini ada 8 laki-laki, 8 perempuan, dan 9 laki-laki. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Fistel juga sudah mewawancarai finalis, satu di antara finalis Noni Sulut utusan Kota Bitung, Fabiola Suling, berikut keterangan lengkapnya.
Perkenalkan, nama saya Fabiola Kristi Suling, biasa dipanggil atau biasa dikenal dengan Feby. Ya, saat ini masih SMA atau sudah kuliah? Sebenarnya di dua option ini tidak ada ya, karena sudah kerja sekarang. Gitu sekarang kan. Kerja di mana? Ya, kerja di Star Generation School sebagai guru. Oh iya. Iya. Ya, umur dan asal daerah mana? Oke. Kalau umur, sekarang Feby sudah berumur 23 tahun dan utusan dari Kota Bitung atau asal dari Kota Bitung. Tempat tanggal lahirnya lebih tepatnya? Oh, kalau tempat tanggal lahir Tomohon 19 Juni 1998. Iya. Bagaimana rasanya mengikuti pemilihan Nyong Sulut ini? Oke, kalau mau disampaikan ya atau mau dijelaskan bagaimana perasaannya, sudah pastinya bangga, senang, happy, karena tidak semua generasi muda yang ada di luar sana, anak-anak muda yang bisa bisa ada di titik ini. Dan Feby bersyukur karena inilah pertolongan Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Maybe hari ini berkatnya Feby secara pribadi dan Tuhan menempatkan Feby di tempat ini. Jadi secara pribadi saya bangga, bersyukur, dan tidak lepas dari semuanya itu saya juga ingin menggali potensi saya ketika saya sudah ada di ajang pemilihan Noni Sulawesi Utara tahun 2021. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.